Selamat datang di Indonesia, lawak kemerdekaan. Tidak terasa sudah 70 tahun dirgahayu untuk Republik Indonesia. Apakah kita semua sudah merdeka? Apakah kita menghirup udara dengan segar? Apakah semuanya baik-baik saja? Saya harus tanya arti kemerdekaan kepada Anda semuanya. Karena selama ini semangat yang harus muncul bukan hanya dari orang tua, tetapi dari kaum muda. Negara harus dibangun oleh orang-orang muda yang mempunyai produktivitas tinggi. Bapak kok ngomelin saya? Saya nggak ngomelin siapa-siapa. Tadi kayaknya. Enggak, ini kita harus semangat. Bapak kayak kondektur di Bandung, merdeka, merdeka. Oh, kalau itu sih ngajakin orang naik. Yang kalau kondektur itu kan kadang-kadang dia ngajakin orang naik padahal dianya sendiri nggak ikutan ya pergi ke tempatnya. Nih, saya mau tanya. Pak. Ya nggak, dia kan nggak ikutan. Saya tanya sama Pak Jarwo dulu nih. Orang yang paling mempunyai pengalaman. Beliau sudah 69 tahun merayakan kemerdekaan Indonesia. Silakan, Bapak dari mana? Saya, kenapa Anda tepuk tangan saya belum ngomong? Dia semangat. Dia semangat. Anda telah mengusik kemerdekaan saya itu. Percuma Anda berkostum merah putih, tapi di hati Anda tidak ada arti kemerdekaan kepada orang lain. Kenapa ngomong? Pak Jarwo, ini kemerdekaan jangan suka marah. Isi dengan hal yang baik, penuh senyum, Pak. Ya. Ibadah kan? Kasih tahu dong. Ya. Kasih tahu sampai. Tuh, coba senyum, Pak. Tuh manis kan kayak pare. Pare pahit. Pare pahit. Pare pahit. Pahit. Nggak ngerti. Centong nasi. Pare manis. Pare pahit. Ya. Nasi basi. Nasi basi. Nih. Taplak meja. Taplak meja. Pariko. Nggak apa-apa. Saya dari... Pariko. Nggak apa-apa lagi. Saya dari Riko. Jalan dong. Siapa yang manggil? Aku sendiri. Siapa yang manggil? Aku. Nah ngapain manggil diri sendiri? Biar nggak noleh. Saya dari barisan aki-aki jantan dan gemesin. Wih. Disingkat? Bakyak tandem. Arti merdeka buat Pak Jarwo ini apa? Bakyak tuh yang dari kayu Pak Denny. Bukan. Kakaknya, kita kan manggil si Kiak itu Mbak gitu. Oh yang dalamnya kacang hijau. Iya. Mbak Pia itu. Saya sering mendengar kata-kata merdeka itu di saat di tempat perkawinan Pak Denny. Loh kok dari mana Pak? Soalnya merdeka itu meriah deh kawinannya. Oh begitu. Tepuk tangan. Selain itu, merdeka juga sering ada di kampung, Pak Denny. Di kampung. Dari mana tuh, Pak? Kampung banyak nih. Soalnya enggak, satu aja udah cukup. Ya enggak ya, mau kampung yang mana? Dia di kampung saya. Kampung Bapak orang pada nggak tahu, belum pernah ke sono. Condet. Condet belah mana? Condet, Balai Kambang. Ada dua itu, Balai Kambang sama yang namanya Batu Ampar. Selain itu merdeka juga sering ada di kampung Pak Denny. Kampung mana Pak? Soalnya merdeka itu merinding deh kampungnya. Dan yang terakhir Pak Denny. Mau pergi Pak? Enggak. Itu Bapak udah ngomong terakhir. Siapa yang mau? Tadi Bapak ngomong sendiri terakhir. Yang terakhir tuh. Terakhir saya giliran saya bicara. Ya. Oh ntar nggak lagi? Ya ntar juga. Ya berarti nggak terakhir Pak. Terakhir nanti disambung lagi nanti setelah teman-teman ngomong. Ya nggak terakhir itu namanya. Terserah saya. Gimana? Gimana? Uhuy. Merdeka, saya merasa deg-degan dekat kamu. Om bisa aja. Manggil Om. Manggil Om. Manggil Om. Manggil Om. Kakek. Kalau menurut Lolita gimana? Menurut Anda? Sudah pernah saya. nyoba? Saya dari sering pentas dalam hiburan 17-an. Wah, disingkat apa tuh? Sepeda hias. Wih.
Kalau menurut saya, kemerdekaan itu artinya bebas dari komen-komen. Sis, cek IG kita dong. Baju renang 50 ribuan sis. Follow back dong kakak. Suplemen peninggi pelangsing 20 ribu. Nice. Bisa nggak ngomongin suplemen peninggi itu? Bisa nggak yang lain? Jangan kayak gitu. Ini kayaknya. Ini kayaknya Kang Denny nggak ngerti soalnya. Saya ngerti yang di Instagram itu. Iya kan kalau di Instagram tuh suka banyak Sis, yang nyampah, spam. Ya spam, yang ya sampah-sampah lah, jualan lah, Nah, tinggi iya, badan, gitu. nurunin berat badan. Kalau menurut Farel gimana? Arti kemerdekaan? Selamat malam semua. Iya, malam. Ya, perkenalkan nama saya Farel. Dan saya itu dari... Itu rambut tajam banget lu yuk kayaknya. Baru dibikin. Saya juga dari tadi perhatiin Pak. Iya. Itu Kalau bisa hujan berdiri. jongkok di situ enak, Pak. Arti kemerdekaan itu ekspresinya dia Rambut muncul. saya ini tuh menunjukkan kemerdekaan saya. Nah. Bahwa saya itu berdiri tegap. Iya begitu. Bapak pegang tuh keras banget Pak. Iya emang. Silahkan dicoba. Wow. Saya seperti bercermin loh Pak. Iya. Farel juga ngerasa bercermin. Bercermin di comberan, Pak. Terus, jadi gimana arti kemerdekaannya? Bercelana. Ya, kalau saya mungkin perkenalkan saya dari mana dulu kali ya. Saya ini pandai, manja, tampan, pintar, dan meminang. Waduh, disingkat apa tuh? Panjat Pinang. Wah. Menurut Farel tuh arti kemerdekaan tuh apa? Iya. Kalau kita lihat memang arti kemerdekaan itu luas ya. Banyak yang mengartikan. Cuman bagi saya sendiri, kemerdekaan itu cuma satu. Yaitu kebebasan dan hak setiap individu untuk melakukan apapun yang mereka mau. Iya. Terutama dalam mencari gebetan menjadi pacar. Oh, iya. Setuju nggak? Setuju nggak penonton? Setuju saya sih. Tuh. Benar. Itu salah satunya. Cak, lu sama nggak Cak sama dia? Cari gebetan. Cari gebetan kayak dia. Arti kemerdekaan itu. Oh enggak lah, kalau saya orangnya Kenapa jadi kayak Madura? Oh enggak lah. Lo kenapa jadi kayak Madura, Cak? bukan gitu Pak. Iya. Saya dari badan pembalap muka petarung. Wah, disingkat apa? Balap karung. Balap karung. Jadi Pak ya, merdeka itu banyak sekali dari tinjauannya ya. Artinya apa tergantung dari mana kita melihatnya. Kalau dari kamus besar bahasa Indonesia, merdeka itu artinya bebas dan tidak terkekang. Iya, betul. Itu satu bisa. Yang kedua, terlepas dari segala tuntutan. Iya. Itu bisa juga. Atau mungkin tidak menjadi hamba atau perbudakan. Itu bisa jadi. Tapi merdeka sendiri artinya adalah ketika kita bisa menentukan nasib bangsa ini di tangan bangsa kita sendiri. Jadi kita menentukan diri Saya kita paham nggak sendiri. sih? Paham saya. Nah, berarti tinggal saya yang nggak paham. Iya. Perhatikan baik-baik. Anda tahu nggak di dalam teks proklamasi kemerdekaan kita itu? Kami bangsa Nggak, kalau kata-katanya saya yakin itu semua sudah tahu. Tahunnya tentu. tertulis 05. 05. Di teks proklamasi Anda lihat. Ya. Jakarta 17/8/05. 05. Ya. 05. Karena kita menyatakan kemerdekaan ini pada masa kita dijajah oleh Jepang. Jepang. Bukan saat dijajah Belanda. Dan di Jepang itu menggunakan yang namanya tahun yang disebut Jimu. Jimu. Jimu, kalau hitungannya tahun Jimu itu tahun Ada panjangannya Masehi. tuh Pak Denny, Jimu. Hah? Ada panjangannya. Jimu ada nggak ada kan nama Jimu tuh? Nggak ada, ini bahasa Jepang. Nggak, Jadi kali pendek-pendek Jepang itu. Oh jadi Nggak ada Jimu bukan kepanjangannya. singkatan? Bukan. Jadi hitungannya adalah tahun Masehi ditambah 660. Jadi tahun 1945 Anda tambahkan 660 jadi 2605. Jadi makanya 2605 jadi 2605. Jadi kalau kita nulis tahun kan 45. 45. Karena kita pakai Masehi ya. Iya. Makanya kalau pakai Jepang 05-nya karena itu tahun 2600. Itu menandakan bahwa kita pada saat itu sedang dijajah oleh bangsa Jepang. Jepang. Iya, iya, iya. Tapi yang jelas sejak saat itulah kita merdeka dan sejak saat itulah bangsa Indonesia ini berdiri sebagai Republik Indonesia. Republik Indonesia. Dan untuk itu saya ingin melihat sampai sejauh mana kita menghargai yang namanya para pahlawan yang sudah berjuang
ikut serta dalam kemerdekaan kita. Jadi, nah untuk itu sekarang kita akan lihat ada beberapa pahlawan-pahlawan yang untuk itu saya mohon ditebak oleh teman-teman di sini. Yang pertama dari uang 1000, Patimura. Patimura. Thomas Betul. Matulesi. Thomas Matulesi. Thomas Ya, betul Matulesi. sama itu. Ini kalau misalnya kalau di dompet kita udah Patimura berarti wah golok semua tuh. Galak-galak pasti bawaannya. Silakan. Kalau misalnya yang 2000, ada yang tahu siapa? Yang 2000, siapa? Antasari. Pak, mendingan tanya generasi muda, Pak. Hah? Lolita atau Vera kan generasi muda, Pak. Kalau Iya. kita yang tua-tua mah udah jelas-jelas nggak tahu, Pak. Iya, pastilah. Pasti itu kan jelas. baru. Kalau Lolita tahu yang 2000 siapa? Yang 2000. Hmm? Kayaknya 2000 sih Jack Pangeran biasanya Antasari. dia, Pak. Pangeran? Antasari. Kalau yang 5000, Feral tahu yang 5000 siapa ini? Saya sih taunya yang pink ya, karena adanya yang pink doang di dompet. Yang mana? Widih. Oh, yang pink itu yang mana? Soekarno-Hatta. Oh, yang ini yang bawah, yang Soekarno-Hatta ya. 5.000 Imam Bonjol, Pak. Ya, Imam Bonjol itu. Menteng, menteng. Kalau 4,5 Imam Musola, Pak. Meng jangan ditawar, Meng. Yang 10.000, ada yang tahu nggak yang 10.000? Ini pahlawan. Pahlawan. Yang 10 ini adalah Sultan Mahmud Badarudin II yang lahir di Palembang. Ini. Kembar, Pak. Ya, selain Jadi kedua- nama bandara ini, Kang? Enggak, yang kedua dia mainkan waktu dulu tuh ada seperti misal Hamengkubuwono 10. Sebelumnya ada 9, ada nah ini sama juga. Ya. Nih yang 20.000. Otista, Pak. Betul, Oto Iskandar Dinata. Si Jalak Harupat. Si Jalak Harupat. Jalak Harupat. Kalau misalnya ingin mengetahuinya di Lembang itu ada yang apa prasastinya. Karena sampai saat ini juga kuburannya tidak pernah Betul, diketemukan. masih misteri. Masih misteri karena Bukan ini di laut, Pak ya? masih dalam sebuah pergolakan masalah perpolitikan di Indonesia pada saat Betul itu. sekali. Ya. Oh iya. Otista. Jadi si Jalak Harupat namanya. 50.000, Pak? Yang 50.000 Igusti adalah Ngurah Rai. ya, betul. Ini pahlawan dari Bali. Bali. Bandara Iya. juga, Pak ya? Ya, Igusti Ngurah Rai ini baru-baru ini juga sering ditutup karena masalahnya Raung. belum selesai dengan Raung. Ya. Pada saat itu. Ada. Yang terakhir di sini adalah Proklamator. proklamator, yaitu Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Beberapa kali dicetak, makanya ada beberapa uangnya juga yang ada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ini ada Bank Indonesia, jadi ada tambahannya. Biasanya itu yang atasnya berwarna kuning, tetapi nilainya sama. Itu arti uang. Jadi mau diapa-apain juga nilai uang itu tetap tidak berubah. Itu yang luar biasanya ya. Diacak-acak kayak gitu, mau nggak duit ini? Tetap mau kan, karena nilainya. Jadi kalau jadi manusia harus mempunyai nilai seperti itu. Kita akan kembali setelah nilai yang satu ini. Bukan kita buka hari yang baru sebagai semangat langkah ke depan, jadi pribadi baru. Bukan kita, ku akan selalu menjagamu. Kembali lagi di LK, ini lomba kita. Kita akan melihat sampai sejauh mana keberhasilan mereka dalam meniup lilin. Kita sudah bagi dua tim, yang satu tim merah dan yang satu adalah tim putih di sini, merah putih. Pasnya keren nggak, Pak? Keren banget, gua sampai nggak mengenali siapa ini sebenarnya. Meng, lu keren, Meng. Lu. Itu tuh orangnya tuh. Oh, iya. Hei, lu mau kemana? Sini. Tim merah ini sebenarnya terdiri dari Komeng dan Pak Jarwo beserta Cipan. Di mana masing-masing lawannya sementara yang menjadi Lolita, Riko Ceker dan pencet dan Calontong di sini ya. Masing-masing lawannya akan menarik stocking ini supaya dia tidak bisa atau menghambat di sini ya. Kita ibaratnya penjajah, Pak. Penjajah. Dan setiap 15 detik akan berganti pemainnya ya. Bersiap-siap. Lolitas mewakili mereka berdua. Oke. Sementara Cipan ya jadi juri ya. Pak, cepet, Siap, Pak. Nggak siap. saya napas Oke. nih. Kalau nggak 3, 2, 1. Silakan. Ya, 1, 2, 3, 2.
sangat luar biasa. Ini stocking buat terasi nih. Orang bekas dia tadi. Episode pertama nggak dicuci ya. Tapi Pak, stocking saya mana? Udah tuh kamu dipakai sobek. Lu kayak Pluto lu. Kita akan sekarang memberikan hadiah untuk mereka. Hadiahnya untuk tim merah, yaitu hadiahnya karena ini meniup lilin, pemenangnya akan mendapatkan juga hadiah. Komeng kemana? Bukan, Meng ini yang pemenangnya. Silakan, Lolita atau siapa? Lolita yang mau. Lolita, iya, oke. Sini lagi, ya, dan juga akan diberikan medali. Sini, maju. Iya. Jangan kalah. Lu nggak ikutan. Lo kan tim merah juga. Iya, tapi nggak ikutan. Nih, Nggak iya, mau iya, pakai gituan, sport. Pak. Hah? Nih nggak mau ikut, nggak mau pakai gituan. Oh iya, dia kan nggak boleh pakai stocking. Kalau dia. Lu ngapain sih lu? Lagi dikasih medali ini, Max. Ya. Ah, ini mesti manjat nih, Pak. Apa? Stocking saya hilang. Stocking kamu ini udah ini nih stocking dari tadi dipakai. Kayak Kamu Pluto tuh. lo yang kupingnya panjang. Oke. Iya. Berfoto bersama dulu bertiga pemenangnya. Silakan berfoto bersama terlebih dahulu. Siapa yang Ya. moto? Ya ini kan dari sini kesannya di foto gitu. Ya. Yang menang. Sini, sini, sini. Dan kita akan terlebih dahulu bertanya dulu kepada bagaimana kesan-kesan dari orang yang kalah nih. Silakan, Meng. Kok yang kalah sih? Yang kalah dong kesannya. Yang menang dong. Yang menang mah udah pasti seneng. Tapi yang kalah ini gimana menghadapi kekalahan seperti ini? Silakan. Ah, biasa aja saya, Pak, karena saya sering Sebelah kalah. sini. Hah? Saya biasa aja. Anda sering kalah? Iya. Ya berubah deh Pak Jarwo, berubah deh. kalah. Ya. Rubuh itu lilin belakang lu tuh. Lu Pak, pulang. mohon maaf. Pak, stocking saya hilang, Pak. Udah itu stocking kamu. Pakai dari tadi. Gimana kesan-kesannya tadi? Kalah Meng? menang itu soal biasa, Pak. Nah, Yang ini. penting kita mengisi kemerdekaan ini dengan rasa bahagia, Pak Denny. Kita itu harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Iya, betul Itu sekali. yang paling penting. Iya. Kalau Cipan. Silakan Cipan. Kamu itu Bagaimana? Kenapa Pak? Tapi enggak, memang saya akui tim merah luar biasa walaupun saya dengan sekuat Elah beneran banget ini. Iya benar katanya. Beneran Pak, saya Iya. menghambat. Ibaratnya kan ketika kita sudah fokus ke satu tujuan, walaupun ada hambatan, mereka terus menerjang. Iya. Akhirnya mereka berhasil juga. Betul. Tapi, Pak, ada kendala stocking saya hilang. Stocking kamu itu udah. Ya, silakan untuk berfoto bersama-sama Pelupa ke arah orang. kamera sini. Saya Ya, pelupa silakan orang. berfoto bersama. Foto Ya, bersama. Ini sebagai sebuah Tapi kebersamaan. stocking saya hilang, nggak apa-apa. Ada itu. Itu ya. Saya boleh ajak keluarga saya. Keluarga Anda emang dibawa keluarga Foto Anda? bersama. Hah? Yang mana? Nggak usah, Anda udah di sini aja, nggak usah. Udah, Di sini. ngurusin keluarga Silakan. aku stocking hilang aja nggak bingung. Silakan berfoto bersama. Ya. 3, 2, 1. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kasih masalah tanpa solusi. Indonesia Raya. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Sebagai generasi muda atau orang yang merasa dirinya bangsa Indonesia, bagaimana sih yang namanya mengisi kemerdekaan ini? Sementara kan yang namanya senior-senior kita, para pejuang sudah memberikan kita kemerdekaan. Nah, bagaimana mengisi kemerdekaan tersebut? Ronald, gimana Nal? Oh ya, Apa yang harusnya diisi? selamat malam semuanya. Selamat malam. Saya dari gerombolan pendukung bapak-bapak yang bertubuh gempal. Wah, disingkat apa tuh? Gebuk bantal. Oh. Kalau merayakan dengan berbagai macam lomba, pertandingan pada saat merayakan ulang tahun kemerdekaan, kalau kata saya sih silakan-silakan aja ya. Namanya juga kan kemeriahan, pesta. Tapi yang paling penting adalah jangan hanya ketawa-ketawanya aja. Jangan hanya ngejar hadiahnya aja. Ada yang lebih penting dari itu. Ya. Dulu ketika Eyang saya masih hidup, kakek, saya paling seneng kalau mendengar dia cerita mengenai zaman revolusi. Iya. Paling seneng ketika mendengar dia bagaimana perang gerilya.
Itu rasanya seperti ada di medan pertempuran. Setiap tahun ceritanya selalu sama. Tapi setiap tahun saya selalu pengen mendengar ceritanya. Dengan bangga dia pernah memperlihatkan itu loh Kang, tanda jasa bintang gerilya. Iya. Dengan sertifikat dari Presiden Soeharto waktu itu. Bangga, matanya berkaca-kaca ketika melihat, nih, Eyang itu pejuang. Eyang itu dulu peta. Eyang itu dulu Peta. polisi. Oh polisi, ya polisi bukan peta ya. Polisi Ya. istimewa kali ya. Eyang saya dulu detektif. Oh, detektif. Ya, agen rahasia. 001. Temennya Menik Pak. Peggy dan Menik. Jadi Ya. kakek saya dulu sebelum Menik, gabung Menik, ke polisi, detektif. dia tuh ikut gerilya Kang. Ikut apa namanya, menyalurkan senjata, ya ikut berperang. Tidak sedikit katanya, ini hampir mati tapi nggak jadi lagi. Selalu ada apa ya? Selalu ada pertolongan lah. yang Ada menyelamatkan, nyelamatin aja gitu. betul. Jadi akhirnya dengan cerita itu saya ikut merasakan betapa perjuangan meraih kemerdekaan itu luar biasa. Jadi kalau ditanya siapa pahlawan favorit saya nggak jauh-jauh nyebutin Diponegoro, Patimura, kakek saya. Iya. Saksi hidup orang yang saya banggakan. Oh. Nah, Bagus kenapa? tuh. Ya Bagus. Saya Bagus. berharap kakek saya itu dibikin nama jalan atau nama bandara gitu loh. Pahlawan loh kakek saya itu. Kakeknya pahlawan. Ya. Kakek saya sama Pak, dulu juga berjuang. Tuh, baru Orang sama 10 orang nih, nyerbu markas Belanda. 9 orang kabur, kakek saya masih di dalam Pak. Hebat dong. Kekunci. Kuncinya dibawa pergi sama yang 9 temennya. Ya. Jadi ini Kang, buat yang anak-anak muda nih ya, mumpung masih ada nih kakek-kakek kita dari LVRI ya, Legiun Veteran Republik Indonesia. Coba ajak ngobrol. Iya betul. Mereka salah orang-orang yang berjuang. Coba dengar ceritanya Tanpa langsung pamrih, ya. dari pelaku, jangan hanya baca dari buku, dari film. Coba langsung Ya. dengerin dari mereka, rasanya luar biasa. Betul. Kalau Anda gimana? Anda cara mengisi ininya nih? Anda Dia ke museum tiap hari Pak. Hah? Tiap Kok hari. tahu? Dia kan satpam. Kenalin Pak, sebelumnya saya dari apa ya? Dari Tarik Tambang Pak. Tarik tambang tuh apa? Tanpa Riko bagai taman tak berkumbang Pak. Oh iya. Begitu Pak. Tadinya Pak, tadinya tanpa Riko bagai tidak di Taman Lawang Pak. Oh. Tapi Kumbang kan- talang berarti Iya, ya. Pak. Kumbang dia doang yang nyedot WC Pak. Ini madu. menyumbang pembicaraan Ronald. Menyambung. Ya Pak. Menyambung. Kalau itu menyambung. Ya. Kalau Lama menyumbang- nggak ketemu masih gini nih Pak ya. Iya, Masih iya. ya. Masih. Iya, maksud saya Pak, tadi ngomongin tentang apa yang kita bisa lakukan di kemerdekaan Pak. Iya. Masih banyak Pak sekarang yang belum. Tadi benar kata Ronald, ngomongin Legiun Veteran Republik Indonesia. Iya, LF. Kakek saya terdaftar. Ada di situ. Kakek saya punya 2 bintang kemerdekaan. Bagus. Hebat. Yang katanya punya jatah dan bintang-bintang apa lagi tuh Pak. Kalau Anda meninggal di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Cuma kakek saya mau dimakamkan di tempat yang lain sajalah. Seperti kalau almarhum Bung Hatta Iya. di Tanah Kusir di tengah-tengah masyarakat. Betul. Itu. Tapi artinya beda berjuang Pak. Dulu kan angkat senjata Pak. Sekarang ngisi kemerdekaan tuh banyak arti. Untuk bikin Indonesia bangga. Iya. Banyak arti Pak. Contoh yang saya tahu misalnya siapa di bidang olahraga seni. Iya. Mang Ujo, Angklung. Angklung. Sampai ke Amerika Pak. Cina. Taufik Hidayat. Dengan emas Olimpiade Indonesia Raya berkibar Pak. Evan Dimas. Indonesia Raya, bendera. Bendera berkibar. Lagunya didengerin Lagunya, Pak. betul, Contoh nih sebelah saya Pak. Nih anak muda, nama apa yang kamu isi buat kemerdekaan? Kalau saya sih suka tanaman gitu, jadi kayak menanam di dekat rumah, kayak penghijauan gitu. Oh. Tuh, nanam aja Pak supaya bumi nggak panas, penyerapan nggak polusi, hal sepele, nggak usah buang sampah sembarangan aja. Itu nggak menyebabkan banjir, rugi orang lain. Bener nih. Itu jangan jauh-jauh, bener idola kita yang misalnya kakek kita. Saya pernah mau ngidolain Komeng Pak. Kata ibu saya, jangan, sesat nak. Nggak jadi. Dulu juga Pak, saya ingat jadi ada pandangan kalau dari luar negeri, kalau nggak salah John F. Kennedy ya. Iya. Bang Komeng Dia ya. mengatakan apa? Dia mengatakan waktu itu salah satunya adalah kadang-kadang kita menuntut. Jangan menuntut, meminta apa misalnya terhadap negara. Kesannya ngerepotin gitu Pak. Tapi apa yang sudah kamu berikan untuk negara? Tepuk tangan dong kalau begitu. Jadi hal sepele, udahlah.
Tepuk tangan dari mana? Anda membanggakan pahlawan negara lain. Betul. Tapi kan bisa diadop sesuatu yang baik, Meng. Enggak. Artinya gitu. Lebih Dulu banyak baik yang di sini. kakek saya Bang Komeng. Siapa itu Kartosuwiryo? Kakek saya ikut nangkep tuh Kang Denny. Hah? Oh, Kartosuwiryo. Operasi pagar betis. Iya, di Garut Iya. soalnya Di itu. Garut soalnya kan Nah. seorang Garut. DITI. Ya. Ya, itu dia Pak. Iya. Beberapa kali kalau menyumbang pembicaraan Pak Ronald, Menyambung. ya itu susah sampai meninggal zaman dulu Pak. Lo gimana? Artinya beberapa kali contoh nih Pak dalam berjuang dulu. Dulu tuh memang orang punya Kayak seolah punya. sebenarnya memang punya ini seperti ada ajian halimunan. Betul. Jadi orang dia bisa Betul. menghilang. Orangnya yang bisa menghilang, tapi kalau sekarang barang-barang bisa menghilang Nah. gitu kan. Itu pada saat ngilang lapor polisi, Pak. Enggak dong, Meng. Kan dianya sendiri ngilang. Masa dia ngelaporin? Berarti nggak hilang dong. Saudaranya maksudnya, kakek saya hilang gitu. Ya nggak tahu dia. Dia Pak, udah Pak, menghilang atau saya enggak. boleh pamer kakek saya juga nggak? Boleh. Dulu dalam perang revolusi Nah. Ya. di Surabaya, Pak. Nah. Dikepung tuh 100 pejuang Tuh. sama tentara Belanda. Wah, hebat. Lari semua, kakek saya nggak lari, Pak. Kok Nah, bisa? ini yang kayak begini harus jadi contoh. Jadi keberanian itu bukan hanya nggak usah harus takut mati, tetapi yang penting adalah Hebat. luar biasa. Bagaimana itu bisa? Kakek saya kan ikut tentara Belanda, Pak. Oh, pengkhianat. Pembelot dong. Pengkhianat. Udah Pak, biarin aja Pak. Kenapa lari? Koen Landa kah? Oh, Bapak kayak sinetron tuh. Pokoknya pesan saya terakhir adalah gini Pak. Kakek saya sama kakeknya Riko sama, Pak. Kenapa? Sama kakek-kakek. Ya kakek dong namanya juga. Dulu Pak, kan, dulu Sebentar, tembak-tembakan. Pak, dengerin Ah. tadi pesan apa? Pesan terakhir. Ya. Bukan. Tuh dengerin Pak. Enggak, Tadi bukan dia mati. ngomong. Artinya kalau kita pun Dulu nggak- tembak-tembakan. Ya, sekarang contoh nih banyak nih masyarakat. Kayak kemarin puasa, setelah lebaran. Udah, lu nggak tawuran aja baik-baik aja udah bagus Pak. Betul. Sekarang outsourcing aja katanya. Kontrak yang tanpa henti. Itu katanya cukup lama. Apakah itu sudah merdeka? Saya milih jodoh masih merdeka Pak. Ya. Alhamdulillah orang tua saya nggak dijodohin Pak. Tadi saya mau dijodohin sama Lolita, saya nggak mau Pak. Oh. Gua mau. Gitu Pak Pak. Denny, ada pertanyaan besar Pak Denny. Apakah betul bangsa kita ini sudah sepenuhnya merdeka? Bapak bertanya kepada siapa? Buat kita semua. Oh, buat kita semua. Coba Lama. kita baca ya Pak Denny. Iya. Di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di salah satu alineanya tertulis Alinea. dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu kemerdekaan. Pintu gerbang. Pintu Ke gerbang depan pintu kemerdekaan. gerbang kemerdekaan. Iya. Ternyata kita baru diantar sampai di depan pintu, belum sampai masuk Pak Denny. Berarti kita belum sepenuhnya merdeka. Jangan sampai negeri kita ini dulu kita merasa dijajah oleh asing. Asing. Jangan sampai juga sekarang kita dijajah oleh bangsa kita sendiri. Betul. Saya setuju itu. Itu. Riko. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya dari mama-mama kece, cantik, keren, unik, dan penakluk atau disingkat makan kerupuk. Aku masih pengen ngomongin soal mengisi kemerdekaan ya Iya. Pak. Kalau tadi kan yang diomongin sama Riko, sama Ronald, dan panelis yang lain adalah mengisi kemerdekaan sebagai penerus bangsa dan sebagainya. Tapi kalau saya lebih pengen gini, yang namanya ketika kita merayakan sesuatu, kayaknya kalau nggak ada selebrasinya tuh kurang afdol gitu loh Pak. Boleh dong kita merayakan dengan cara tersendiri untuk mengungkapkan kegembiraan atau rasa syukur kita karena memang negara kita sudah bebas, kita sudah merdeka, bisa Menentukan diri melakukan kita sendiri, ya. apapun selama itu positif. Kalau selama ini kan kita taunya kayaknya kalau merayakan kemerdekaan itu cuman lomba panjat pinang, Iya. lomba makan kerupuk. Banyak loh generasi muda yang merayakan kemerdekaan dengan cara yang unik. Seperti? Nih, saya punya contohnya nih Pak. Ini ada pengibaran bendera di Gunung Semeru pada perayaan ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-62. Dan juga ada pengibaran bendera di Gunung Sibayak pada ulang tahun RI yang ke-69, berarti tahun kemarin. Gitu, nah ini yang di Semeru ya. Ini yang di Semeru. Kemudian coba kita lihat yang di Sibayak. Nah tuh Bapak lihat bagaimana. Banyak ya ini ya. Banyak itu Pak. Di Gunung Sibayak banyak yang datang Pak. Kemudian gak cuman di pegunungan, bahkan ada yang merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Karena kita tahu negara kita itu paling besar adalah lautan. Iya. Mereka merayakannya di bawah laut. Bersama dengan ikan-ikan. Nah, ini pengibaran bendera di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan pada HUT RI yang ke-68. Ada lagi pengibaran bendera di Karimun Jawa oleh 4 warga negara asing.
Mereka ikut merayakan. Karena apa? Karena mereka menghargai keindahan laut Indonesia. Seperti itu. Kemudian ada juga pengibaran bendera ini di Pulau Buaya Kolaka, Sulawesi Utara. Ini tahun kemarin, ulang tahun yang ke-69. Gitu. Jadi berbagai macam selebrasi yang dilakukan Masih ya. ada lagi Pak. Ya, ada lagi. Ini ada perayaan upacara bendera oleh robot. Tuh Pak, robot saja merayakan. Ini di tahun 2011, berarti di ulang tahun kemerdekaan yang ke-66. Saya ada tayangannya juga. Boleh. Silakan dilihat. Mana? Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Sekarang saya ingin menguji kembali kepoyan dari para panelis di sini untuk menebak lagu. Apanya Pak? Judulnya? Judul lagu dan penciptanya. Oh iya. Lagu pertama. Garuda Pancasila. Ya. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Siapa pengarangnya? Darsono. Darnoto. Dar. Hampir betul. Darsono, Yang betul Pak. adalah Sudarnoto. Ya. Sudarnoto. Sudarnoto. Lagu yang kedua. Berkibarlah bendera. Bendera merah putih. Benderaku, Pak. Ya. Benderaku. Berkibarlah benderaku. Ya. Pak yang jawab biar yang ganteng deh Pak please, Farel. Farel tahu siapa yang bikin lagu ini? Tahu. Siapa? Siapa Cipan? Cipan tahu nggak? Oh, bohong belum tentu. Lu udah Jarot, cium, tuh, tahunya Cipan salah cium. lagi. Ada yang tahu? Lolita tahu juga siapa? Yang ini. Yang ini adalah Ibu Sud. Ibu Sud. Sud. Udah mulai. Padamu negeri. Kamu negeri. Padamu negeri, Pak. Kamu tahar. Pak Farel lagi biar Farel yang jawab please biar Tahu Farel. lagu apa ini? Cium lagi Padamu nih. negeri. Padamu negeri. Penciptanya, Pak, penciptanya. Penciptanya siapa? Siapa Cipan? Tuh. Kusbini, Pak. Kusbini betul ya. Main Kusbini betul ya. aja, nggak bisa. Kusbini, Pak, Kusbini. Di Kusbini. sini. Tetapi paling tidak semuanya teman-teman ternyata bisa menjawabnya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Kobarkan semangatmu untuk bela sampai habis nafasku. Indonesia. Permainan selanjutnya adalah bermain dengan balon. Pak, pakai Ya. stocking nggak? Siapa? Enggak. Ini permainannya adalah memakai balon. Siapa yang terakhir timnya dengan balon yang paling banyak berarti dia pemenangnya. Mereka harus menginjak atau memecahkan balon lawannya. Tim merah adalah seperti biasa ini berlima. Ini, Pak. Ini tim putih. Ini tim merah. Lo timpukin. Nah, ya. Dan satu hal, di sini sudah ada garis ya masing-masing. Di sini ada garis-garis. Tidak boleh keluar garis. Kalau keluar garis 3 kali berturut-turut, berarti orang itu telah 3 kali keluar dari garis tersebut. Oke? Siap ya? Siapa yang paling berarti dia pemenangnya. Siap? Tidak boleh curang. Tidak boleh. Tolong kalau lihat stocking saya ya. Oke. Ya. Siap? 3, 2, 1, mulai. Nggak boleh keluar. Udah. Nih, boleh pakai lagi. Boleh pakai satu. Boleh pakai satu. Keluar. Dudara di para tim papan. Durudut. Kakinya naik. Tinggi banget. Kakinya tinggi. Ayo. Keluar. Ya, Pak Jarwo kalah. Ayo. Yang sudah keluar.
ternyata Lagi pemenang. Bapak ngapain sih kayak balon juga? Kita nggak tahu ini kayak partisipasi. Balon sih nggak masalah, Pak. Oke, berarti pemenangnya adalah tim Farel. Farel pemenangnya. Hah? Tapi Kenapa? Pak, balonnya belum pecah tuh, Pak. Itu bukan balon. Ini Wah, begini doang badannya lu masih Farel muda. kenapa? Udah lemes-lemes oh kakinya krum, kakinya krum. Kenapa sih kakinya Kenapa masih muda udah capek-capek begini? Aku karetnya jatuh. Udah tahu nih masih muda udah pegal. sebentar, yang namanya penyakit itu nggak kenal usia. Udah pegal gitu. Sakit banget. Rasanya kayak kaku banget sih. Tenang, aku punya solusinya. Permisi, aku mau ambilin. Emang sih tahu? Aku tahu, aku tuh sudah tahu semuanya. Ini ada teman kita yang lagi kesakitan. Aku harus kasih tahu solusinya. Apa itu? Solusinya cuman ini, Fiostin DS. Jadi Fiostin DS ini bagus loh untuk kesehatan sendi, untuk anak muda kayak Farel, atau mungkin yang usianya udah nggak muda lagi, panelis cowok yang ada di sini, atau untuk orang yang suka beraktivitas berat. Jadi Fiostin DS ini adalah suplemen nutrisi sendi yang bekerja untuk menutrisi, melumasi, dan juga memperbaiki tulang rawan sendi yang terkikis sehingga sendi menjadi lebih lentur dan mudah digerakkan tanpa rasa sakit. Makanya udah kamu minum aja ini. Gitu, Ci. Iya. Itu bisa ya buat sendi-sendi sakit kayak sekarang ini ya? Bisa. Terus jadi minumnya gimana, Ci, caranya? Cara minumnya tuh sangat amat gampang. Misalnya nih kayak sekarang kamu kan lagi nyeri, kamu harus minum Fiostin DS 3 kali 1 kaplet setiap hari, yaitu pada pagi, siang, dan malam setelah makan. Dan untuk pencegahan, kalau misalnya belum sakit atau mungkin sakitnya sudah reda, kamu cukup minum 1 kaplet setiap hari Fiostin DS-nya. Pokoknya ingat Farel, terapi kaku dan nyeri sendi hanya Fiostin DS, bukan yang lain. Ingat ya, Fiostin DS bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi. Emang nggak usah diraguin lagi, Ci. Khasiat dari Fiostin DS memang top karena terbuat dari bahan alami, kualitas terbaik, dan dosis yang tepat. Saya juga minum rutin soalnya. Nah, kalau sekarang Fiostin DS mau bagi-bagi hadiah sebesar 2 juta rupiah. Silakan, siapa? Mana nih? Oh, sini, ayo. Maju, sini, maju. Ya, Pak. Bukan yang ini nih. Nih, Mas yang ini nih. Ini Mas, Pak, bukan perak. Bukan. Ini Mas, silakan. Maju yuk, kita ke depan. Yuk, sini. Yuk, mari. Ya, dengan siapa namanya? Ya, dengan Aldis. Aldis, bersiap-siap ya. Kamu mempunyai kesempatan untuk mendapatkan 2 juta rupiah dari Fiostin DS. Ya. Terlebih dahulu passwordnya ya. Terapi kaku dan nyeri sendi. Hanya Fiostin DS, bukan yang lain. Iya, betul sekali. Semangat. Pertanyaannya, untuk mendapatkan 2 juta rupiah, bagaimana anjuran meminum Fiostin DS untuk memelihara kesehatan sendi? A. 1 kaplet setiap hari untuk pencegahan. B. 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak disempat, harap dibalas. Ini apa? Jawaban manakah yang betul? Pastinya A. A. Yaitu 1 kaplet satu kaplet setiap hari untuk pencegahan. Iya, betul. 2 juta rupiah. Anda mendapatkan 2 juta rupiah dipotong pajak, persembahan dari Fiostin. Fiostin DS bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, terima kasih. Kita akan membagikan hadiah. Pemenang untuk keseluruhan dari lomba ini adalah tim dari tim merah. Oke. Kok jadi banyak? Kenapa sih? Saya merah, Pak. Hah? Ya merah sih sebenarnya. Apalah artinya merah tanpa adanya putih? Apa artinya putih tanpa adanya merah? Berarti kita harus bersatu. Merah putih. Nih. Indonesia. Indonesia. Nih, berarti pemenangnya dulu. Saya. Kamu menang juga. Saya tutup tadi menang. Oh iya benar ini. Aku merah juga, Cak. Iya. Iya.
Mendapatkan medali, masing-masing dapat medali. Anaknya Muri, Pak. Siapa? Anaknya Muri. Bukan. Riko lu putih. Saya tadi di sini nih. Ya. Bang gimana sih masuknya? Dua, Pak. Ya. Yeay. Semuanya dapat. Iya. Pak, tapi mohon maaf. Pak, dia Kalau- mulu, Pak. Pan Lu saya kepala menang. lu banyak banget. Menang, Meng. Menang atu-atu gituan. Tadi menang ini, Meng. Gua bilang ini. Dan ini adalah piala bergelar yang akan Gilir diberikan. kali. Ya tapi kan ada gelarnya ini. Ini siapa yang menjadi ketua timnya? Ya, oke. Lu ke depan. Balik lagi. Siap. Aduh. Untung Wah, hampir Bapak jatuh. bikin kaget diri sendiri. Ya. Wah. Yang lampunya nyala nggak pedangnya? Ya, iya itu. Iya. Pak, tapi mohon maaf. Boleh menyampaikan pidato sedikit? Oh, boleh. Cuma Boleh. malu nggak nonton. Ini bukan buat Mak. Buat siapa? Buat teman-teman di sini tolong yang lihat stocking saya, Pak ya. Oh, stocking udah. Apalah arti itu menang. Oke. Oh ya. Berarti ampun. pemenangnya Pak, ini. Udah, ini buat Bapak aja stocking saya udah ketemu. Oh, udah. Oh, kamu nyari stocking emang? Hah? Ya ampun, di sini. Udah dapat. Oh ampun. Ini untuk yang kalah mendapatkan roti buaya. Buaya radak. Ayah. Kayak mau kawinan. Iya. Wah. Aduh, Pak gigit, Pak. Mana saya? Pak ini mau nikah. Dia nggak tahu saya. Sholat, kok dikasih seperangkat alat sholat? Ini buat kamu. Iya. Ngamar. Dari aku. Ya, semuanya mendapatkan hadiah. Tapi sebelum notulen, saya ingin Anda memberikan masing-masing untuk quotes untuk Indonesia supaya kita lebih maju lagi. Saya berdua sama Pak Jarwo aja quotes-nya. Oke, Saya silakan. berdua. Silakan Pak Jarwo. Dari Pak Kita Jarwo. berdua. Kemerdekaan adalah untuk disadari, bukan dicari atau diperjuangkan. Silakan. Silakan. Kemerdekaan itu bukan berarti bebas segala-galanya, tapi harus tetap mengikuti peraturan yang ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. Kemerdekaan itu yang tua sayang sama yang muda, yang muda respect dan hormat sama yang tua. Iya. Silakan. Roti buaya lagi. Kalau saya pendek aja. Pendeknya gimana? Merdeka. Merdeka. Mengisi hari dengan karya. Merdeka, iya. Itu kan bekas dimakan sama dia. Dikeluarin lagi. Roti baru nih. Nih. Bohong, men. Dari mana, Pak? Ya. Bapak ngadumbe nih. Ngadumbe. Lu, Bang, udah dimakan, keluarin lagi kasih goreng. Dimakan lagi. Itu namanya kemerdekaan, saling berbagi. Nah, itu. Lo kayak burung masih bayi. Diloloin, Pak. Diloloin. Sia, Lolita. Mau aja lagi. Apa? Mencintai tanah air berarti mencintai setiap kelemahannya dan ikut bersatu merubahnya menjadi kekuatan. Iya. Farel, silakan. Keburukan negaraku mungkin ada di negara lain, tapi keindahan negaraku tidak ada di negara lain. Iya. Maju Indonesia. Calon Tong, gimana, Cak? Lu gak usah gitu, biasa aja. Nasionalisme. Iya, tapi gak usah harus kayak gitu. Saya hanya mengingatkan terutama pada diri saya sendiri tujuan kenapa kita merdeka. Kita ingin berdiri menjadi sebuah negara. Negara adalah di mana semua tujuan kita adalah sama. Ingat tujuan kita sama dan mari kita capai secara bersama-sama. Iya. Kan sama Udah. Pak Jarwo tadi. Yang paling berdua. penting ketika Anda mencari kemerdekaan berarti pada saat itu Anda sudah mulai terpenjara. Tapi ketika kita mencari stocking sudah ada jawabannya. Oke, Kang Maman. Punya spidol, Pak. Untuk apa? Tulis Pak Jarwo. Silakan, Kang Maman. Medali tertinggi dalam kehidupan manusia bukan emas, tetapi kemerdekaan.
Karena manusia pada dasarnya terlahir merdeka dan tak ada yang boleh merenggutnya. Tetapi tidak ada artinya merdeka jika kita menindas kemerdekaan orang lain. Contoh sederhana dipaparkan Rico Ceper tadi. Apa artinya merdeka kalau Anda tidak bisa antre dan merampas hak orang yang datang duluan? Apa artinya merdeka kalau Anda berhenti di lampu merah, tapi Anda rampas hak penyeberang jalan karena Anda berhenti di atas zebra cross? Apa artinya merdeka kalau Anda buang sampah sembarangan, yang membuat hak rakyat untuk hidup bersih dan sehat dan tidak terkena banjir jadi terlanggar? Dan apa artinya kemerdekaan jika masih saja kita menyaksikan para koruptor dan penghisap darah warga bangsa hidup lebih bebas dan lebih nyaman, bahkan lebih terhormat dari apa yang dikatakan oleh Ronald, kakek-kakek kita, para veteran, para pejuang kemerdekaan, orang-orang baik yang berjuang memerdekakan bangsa, menegakkan keadilan dan kebenaran. Tetapi jangan pernah menyerah menghadapi keadaan ini. Terus berjuang seperti kata Tan Malaka, terbentur, 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 dan terbentuk. Karenanya sampai kapanpun kita butuh KPK. KPK bukan dalam arti kemerdekaan pembebasan koruptor, tetapi kemerdekaan pintu kemakmuran, kemerdekaan pintu keadilan. Kemerdekaan bukan akhir, tapi justru awal. Merdeka senyatanya adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Dirgahayu negeriku tercinta Indonesia, merdeka! 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 Dirgahayu untuk Indonesia. Semoga kita menjadi bangsa yang bisa mewujudkan sila yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka!